Pagi. Pagi, Pak. Mantap. Pagi, Pak. Pagi. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. KM-nya Bapak Heri ini tolong disiapkan dulu, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Silakan Bapak Heri dimulai. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Sehat. Keren. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, di absen dulu nih. Kira-kira dari, kan jumlah siswa kita ada 30 ya, ada 30. Yang 15 orang itu kebetulan PKL kan ya. Nah, ini sisa 15 orang. Ya, 15 orang lagi. Ini kursi 01 nih. Siapa nih yang nggak masuk? Rudi ya? Rudi, kenapa? Ada yang tahu Rudi kemana? Katanya sakit. Oke. Ya, kita doakan, kalau sakit kita doakan semoga cepat. Amin. Oke ya. Sebelum kita mulai ya, sebagai rasa nasionalis ya, menumbuhkan rasa nasionalis kita nyanyikan lagu kebangsaan kita dulu. Sudah Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju. Kita selalu menumbuhkan semangat sebelum pembelajaran kan gimana tuh? Ya. Oke. Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Yes. Oke. Sebelum kita ke materi ya, ke pembelajaran, kita review dulu pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Nah, macam-macam mesin bubut. Nah, macam-macam mesin bubut. Ini Bapak pengen tahu dulu nih. Yang kemarin nih. Ya, kemarin itu apa nih yang kalian ingat nih mengenai prinsip dasar dari mesin bubut? Ya, ayo. Sok, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ini kan udah dari kemarin. Heri, dapat? Prinsip dasar dari mesin bubut. Kan Bapak udah nyampein yang kemarin. Setiap mesin punya prinsip sendiri. Kalian punya prinsip nggak? Nah, yang kita pelajari kan kemarin itu. Ya. Prinsipnya apa? Ya. Bingung kan? Makanya. Ya. Apa? Putaran benda kerja selalu berlawanan dengan mata saya. Dapat dari mana? Dari HP. Gagal. Nah, dicatat. Oh, tapi di catatan bukan bros ya. Berarti teknologi yang dipakai adalah mencatat. Catat aja terus ya. Tapi udah keren bagus ya. Jadi prinsipnya apa tadi? Ini udah gagal ini. Apa tadi? Putaran benda kerja selalu berlawanan dengan mata saya. Putaran benda kerja selalu berlawanan dengan mata saya. Simple kan? Iya, sesimpel. Makanya
Yang ganteng itu bukan ini saja. Gimana caranya ini kita supaya ganteng? Belajar, Pak. Ngerti ke situ mah ya. Belajar. Belajar apa? Makanya nih kayak Bapak nih ya. Ini untuk pembelajaran yang selanjutnya mengenai alat potong. Bapak pengen tahu dulu nih seberapa seberapa besar kemampuan kalian, seberapa inilah pengetahuan kalian di awal yang kalian tahu mengenai alat potong. Bapak pengen tahu dulu. Nah, gimana caranya? Seperti biasa, kita masuk kuisis lagi ya. Nanti buka HP kalian masing-masing, kita masuk kuisis ya. Kodenya ada, silahkan dimasukkan. Udah hafal semua kok. Silahkan buka HP kalian masing-masing. Ya, ini udah ada berapa ini yang masuk? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 14 orang sudah masuk semua ya, udah masuk semua. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu di situ, udah ada waktunya. Silakan dikerjakan. Setahu kalian aja. Setahu kalian aja, nggak usah dipaksakan. Apa tuh yang kalian ketahui mengenai alat potong? Sebelum kita mulai ke materi alat potong, Bapak pengen tahu dulu nih sampai di mana. Syukur-syukur udah ada yang tahu semua mengenai alat potong. Jadi tinggal kalian yang menjelaskan di depan gantian. Oke. Udah ya, waktunya udah mau habis nih. Ya. Oke. Udah semua. Oke. Siap, sip. Di sini Bapak lihat ada Dava di urutan pertama, cuman jawabannya belum betul semua. Belum. Tapi ya lumayan lah. It's okay. Ya, peringkat kedua ada Heri. Cuman ya oke lah. Ya. Oke, siapa lagi nih? Bisa, boleh. Sip. Udah, ya. Untuk kuisis kali ini Bapak anggap pengetahuan kalian mengenai alat potong sebenarnya udah lumayan. Ingin menyampaikan dulu dari tujuan dari pembelajaran alat potong. Tujuan yang pertama apa? Melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan alat potong mesin bubut. Maksudnya gimana tuh? Nah, nggak ngerti kayaknya. Jadi bisa ini dipresentasikan ulang oleh siswa. Bagus. Oke. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan terhadap benda kerja pembubutan, peserta didik dapat menganalisis penyebab kesalahan dalam penggunaan alat potong mesin bubut. Maksudnya apa? Dapat bisa jawab lagi, Heri? Di situ kita dapat mengetahui, Pak, letak kesalahan dari saat memotong benda kerja. Masuk. Ada lagi pendapat yang lain? Lagi nggak? Nah, biasanya kamu pinter. Come on guys. Apa? Kita bisa menganalisis, Pak, saat kita memotong, menyayat dan menirus, Pak. Kalau ada yang salah kita bisa mengulangi lagi, Pak. Diskusi lagi dengan Wih, keren juga. Nggak salah nih Bapak nih. Nggak salah nunjuk, maksudnya nggak salah nunjuk ya. Oke ya, jadi melalui diskusi dan pengamatan terhadap benda kerja pembubutan, kalian dapat menganalisis penyebab kesalahan ya. Penyebabnya apa nih? Kan kalau membubut itu kita misalnya benda kerja nih.
benda kerja. Maksud dari gambarnya seperti ini. Ya, kita kan baca gambar dulu. Nah, setelah kalian bubut, itu ada misalkan kayak kalian kemarin mengerjakan kakak kelas kalian ya, kakak kelas kalian kemarin mengerjakan itu ada pembubutan muka sama pembubutan tirus. Nah, tirusnya itu di saat dibubut, tirusnya itu tidak sesuai dengan ya, dengan ukurannya, dengan posisi derajatnya juga tidak sesuai. Nah, di situ ada nih di tengah-tengah nih si benda kerja ini tidak rata. Nah, di situ ada faktor penyebabnya apa, gitu ya. Faktor penyebab dari itu apa? Nah, nanti kita akan ulas itu. Nanti akan kita ulas itu. Ya, baik ya. Oke, untuk selanjutnya garis besar kegiatan kita nih. Yang pertama mengorientasi siswa terhadap masalah. Ya. Terus mengorganisasi, mengkondisikan siswa bergabung dengan kelompok. Jadi nanti kita bikin kelompok. Ya. Terus kemudian membimbing siswa mengerjakan LKPD. Ya, nanti ada lah soalnya. Ya. Terus menyajikan hasil dan mempresentasikan. Ya, berarti tugas kalian hari ini nanti ada mempresentasikan. Sudah seperti biasanya. Ya, udah hafal lah itu kalian. Terus kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja. Nah, nanti kita evaluasi lagi nih hasil kerja kalian ini. Ya, ini bareng-bareng kita evaluasi. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, kita evaluasi lagi. Ya. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasan, ya, ini paling enggak Bapak ingin menampilkan, menayangkan video motivasi lah, supaya kita, wah Dilan aja nih, bolehlah Dilan, yang kamu nanya, ya, gitu kan, kamu bertanya-tanya, ya, oke, ya, nanti ini kita tampilkan, ya. Video motivasi dan Bapak pengen kalian menanggapi ya, apa sih maksud dari tujuan dari video tersebut. Silahkan ya diamati.
Sudah? Nah, tar dulu nih. Oke. Dari tayangan tadi, ya, apa nih pendapat kalian? Pak, menurut saya kita harus lebih waspada lagi terhadap lingkungan, Pak. Lebih waspada terhadap lingkungan. Ada yang lain? Intinya Pak, setiap ombak yang tadi ada di video kita apa ya? Kita gambarkan sebagai masalah. Nah, Nah, boleh. kita harus lewati semua masalah, jangan takut ketika kita ada di dalamnya. Wih, putih sekali dia. Beda artis mah ya. Oke, ada lagi. Nah, biasanya nih. Pak, Apa? ketika kita mempunyai keinginan dan kita gagal dan kita tidak punya pendukung, kita harus kuat dan mencobanya untuk kuat, Pak. Mencoba untuk kuat. Untuk kuat dan menerjangnya, Pak. Wih, Bisa. bagus. Nah, ayo. Kenapa? Apa pendapat kamu? Nih, kamu. Pak, Ganteng, kalem. Nih. Terlalu optimis Pak. Optimis. Optimisnya dari apa? Jadi pelajaran. Jadiin pelajaran. Optimis jadiin pelajaran. Apanya nih? Tapi kita harus berhati-hati, Pak. Oke, bisa masuk lah. Gimana Kasep? Ganteng? Jangan pernah menyerah Pak. Niji dong. Oke deh, jangan pernah menyerah. Oke, bisa lah. Ada lagi yang mau nambahin? Kamu diam-diam aja. Ayo. Hah? nggak ada Pak. Apa nih pendapatnya? Itu burung, Pak. Iya, burung, saya tahu. Burung berenang, ya. Nah, jadi sebenarnya semuanya benar. Jawabannya semuanya sama, benar. Maksud dan tujuannya akan sama. Ya, satu. Karena pendapat kita akan beda-beda sih pasti. Persepsi kita akan beda-beda. Ketika kita melihat sesuatu, itu kan kita bisa, oh ini maksudnya ini kali ya, ini maksudnya ini kali ya, gitu. Nah, bisa jadi pendapat si A, si B akan beda, cuman tujuan dan maksudnya kan sama. Kalau menurut pendapat Bapak beda lagi. Ya. Di situ kan ada burung nih. Burung nggak bisa terbang kan? Tadi nggak bisa terbang. Nah, yang lainnya yang udah agak dewasa bisa terbang. Cuman pas kena ombak, ombaknya datang, ya, yang lain terbang, dianya nggak bisa. Ya, akhirnya kabur, dia lari. Pertama kan dia lari. Nah, berarti apa? Ombak itu sebagai masalah. Ya kan? Ombaknya itu sebagai masalah. Masalahnya datang nih. Gimana caranya? Lari dia. Tapi di saat ada ombak lagi, di saat ada ombak lagi, dia mencoba, dia mau mencoba. Gimana sih caranya? Ada apa sih di situ? Ternyata pas saat dia nyoba, loh, banyak makanan. Iya kan? Banyak makanan. Yang biasanya burung yang terbang yang takut air, kan burung takut air. Terbang takut air. Dapat makanan itu ketika ombaknya sudah surut, baru makanannya diambil. Dia nggak usah nunggu ombak surut, langsung hajar di situ, dia akan dapat duluan. Ternyata kita nggak perlu takut dengan sesuatu yang belum kita lakukan. Kita kan kebanyakan kan seperti itu. Belum apa-apa udah takut duluan. Kayak kali kita belajar nih di sini. Aduh, sekarang pelajarannya apa? Alat potong misalkan. Saya nggak ngerti lagi alat potong apa. Nggak masuk gitu. Nah, itu berarti kita udah takut duluan, udah nyerah sebelum tanding. Padahal tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Siapa tahu malah lebih indah dari yang kita bayangkan. Lebih indah, banyak hikmahnya di situ. Kali itu kalau menurut saya. Nah, menurut kalian ya pasti persepsinya akan beda-beda. Tapi saya anggap itu benar semua. Karena memang dari tayangannya satu tayangan. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi video motivasi sudah. Ini kemudian penjelasan mengenai alat potong. Nah, alat potong ini kan ada banyak macamnya nih. Ini Bapak juga sudah
membawa sebagian contoh aslinya. Nanti silakan kalian inilah ya, kalian teliti lagi. Oke, yang pertama nanti ini pada kegiatan produksi ini mengenai alat potong itu jadi digunakan di mesin perkakas. Alat potong merupakan salah satu jenis alat yang mutlak diperlukan untuk melakukan proses produksi. Jadi berbagai macam dan bentuk alat potong yang digunakan sesuai dengan hasil produk yang diinginkan. Ya. Jadi kalau kita ngebubut, kita mau membubut apa nih gitu ya? Benda kerjanya apa? Ya alat potongnya akan berbeda. Intinya ke situ. Ya. Terus yang selanjutnya, alat potong berfungsi untuk menyayat, memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Nah, yang tadi yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kalau benda kerjanya, misalkan kita bikin bandul timbang, apa saja nih yang dibutuhkan di situ? Alat potongnya, ya kan? Jangan cuman tahu mesin bubut, alat potongnya apa? Pahat. Cuman sepahat-pahatnya doang gitu. Ya, sepahat-pahatnya doang gitu. Jadi jangan seperti itu. Pahat kan ada banyak macamnya nanti itu. Ada pahat kanan, pahat kiri dan lain-lain ya. Nah, ini nanti Bapak akan tayangkan nih, istilahnya gini, supaya buat gambaran kalian. Ini ada video sedikit, cuman nggak akan sampai selesai ya. Nanti akan Bapak tayangkan, kemudian gimana nih pendapat kalian lagi nih. Karena Bapak lebih senang mengajar itu, kalian memperhatikan sebentar, pendapat kalian ungkapkan. Nah, nanti kita sharing di sini. Itu sharing akan lebih dapat. Biasanya kalau kalian kan seperti itu cara belajarnya, ya. Gayanya gitu. Ya. Oke. Ya, ini ada sedikit cuplikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima kasih pada teman-teman subscriber yang diskusi ya, istilahnya. Saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana hasil bubutan saya ini kok tidak bisa rapi? Oke. Ini yang pertama, ini akan saya bahas saja ya. Yang pertama, ini kayaknya ini keras nih ya. Mungkin ST 60 ke atas berapa fungsinya bisa jadi seperti itu. Atau kisaran ST 90 mungkin ya. Kayaknya keras banget. Itu yang pertama bisa jadi. Sebaliknya pertanyaan ini sudah terjawab via diskusi di Facebook, tapi ini perlu saya share. Barangkali nanti ada teman-teman yang masih sama-sama belajar di mesin bubut itu mengalami hal yang serupa. Oke. Ini digunakan 4 inset, ya, digunakan 4 inset. Kemudian kalau sekilas ini benda kerjanya ini keras, jadi dilihat 4 inset dengan benda kerja ini hasilnya kok tidak bisa halus, padahal bisa dulu. Oke. Kemudian setelah saya tanya tentang sudut buangnya, ini seperti ini sudah bagus sebenarnya sudut buangnya. Akan tapi kita perlu lihat di sebelah sini. Ini kalau part inside itu mesti di sini ada air sedikit ya, ada air sedikit. Jadi kalau misalnya ini ada mepet sedikit juga ada masalah, karena ada air sedikit. Beda dengan HSS yang kita asam. Tapi sebenarnya sudut segini ini juga sudah normal ya. Ini kan antara 8 ya, antara 8 itu tidak masalah. Tapi kalau pengen halus lagi ya dipepet sedikit sehingga bidang memakan yang di sebelah sini tidak lebih banyak. Tapi ini jelas bermasalah kalau misalnya seperti ini kayak nggak bisa halus. Oke. Ternyata setelah difotokan lagi posisinya seperti ini, dan saya minta itu mungkin nggak pada center, gitu ya.
Jadi ini ketinggiannya ini tidak di center, ternyata center sudah. Nah, saya perhatikan di sini ini kurang lancip sedikit. Nah ini ya. Jadi sepertinya ini kena punggungnya ini. Ini kan kasar ya. Jadi buku tebennya ini kena punggungnya sini, sehingga sudutnya itu kurang. Karena ini insert otomatis harus diolah. Jadi ini mungkin agak diturunkan sedikit, atau di sini pencekalan belakang itu diganti sedikit ya, agar nanti sudutnya dia bisa dapat di sini. Jadi saya jawab di sini sudutnya kayaknya ini kena punggungnya, sehingga posisinya ini dia tidak termakan, ya, semi kena punggung. Nah, masalah seperti ini kadang itu didapat karena insertnya itu nggak kuat, karena kualitas Batuk Pak Haji gitu. Jadi kadang kita dapat insert itu nggak mesti kualitasnya bagus. Jadi ketika kena benda keras itu Oke ya, Bapak lanjutkan saja ya. Ini nungguin ini lama. Ya, kita percepat aja, simple lah ya. Bagus kualitasnya. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Sehingga Oke ya, dari tayangan tadi aja, sepemahaman kalian aja dulu. Pak, kita harus lebih teliti saat pemilihan alat potong. Saat pemilihan alat potong. Kenapa tuh? Kok harus teliti? Karena tergantung dari benda kerja yang akan kita bobot, pasti akan lebih beda lagi kekuatan saat memotong. Nah, dari video yang tadi itu memang kenapa? Kasusnya kenapa? Alat potongnya itu Pak kurang Pak, kan tadi kasusnya si benda kerja saat penyayatan nggak rata Pak. Si benda kerja nggak rata. Halus. Itu bisa jadi penyebabnya karena saat pemasangan pahatnya kurang tajam atau karena salah pasang pahatnya Pak. Bisa. Terus ada lagi? Dava? Atau siapa? Ayo kamu si ganteng kalem. Potong berpengaruh pada benda kerja Pak. Alat potong berpengaruh pada benda kerja. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nggak rata. Harus diasah dulu. Harus diasah dulu. Itu untuk alat potong apa yang diasah dulu? Pahat. Nah, itu mah ditanya gitu aja udah bingung. Ya, alat potong apa? Banyak. Oke. Ya. Terus ada lagi? Siapa yang mau nambahin? Boleh, santai aja. Sedikit ngantuk katanya. Apa? Jadi yang ditampilkan tadi, ya, ini Bapak langsung aja. Yang ditampilkan tadi adalah kasus, ya. Di situ kan ada pembubutan tuh, hasil pembubutan, ya, hasil pembubutan semua. Itu di situ ada yang tadi Bapak di depan juga sudah menjelaskan ya sedikit. Itu di situ ada pembubutan yang tidak rata. Nah, jadi kalau masalahnya pembubutannya nggak rata itu kan banyak faktor ya, banyak faktor. Kenapa kok nggak rata? Faktornya pertama bisa dari pahatnya tidak center, bisa, atau pahatnya istilahnya pahatnya tumpul, ya kan? Posisi pahatnya tidak sesuai. Yang digunakan harusnya misalkan
kembali lagi ke prinsip dasar. Ya, prinsip dasar dari mesin bubut tadi apa? Balik lagi ke situ. Putaran mesinnya mungkin salah. Kalau kita lanjut. Ini Bapak ada ini klasifikasi alat potong bubut. Kemudian ini apa? Center drill. Udah pada pinter ya. Itu kan baru gambarnya saja. Nah, ini supaya kalian lebih oke lagi lah ya. Lebih memahami. Kadang kan tak kenal maka tak oh, maka tak tahu. Oke. Ini saya kasih lihat bukan kasih. Ya. Coba silahkan dipegang. Silahkan mau dilihat dulu. Jadi supaya kalian paham. Oh, ini toh yang namanya apa ini tadi? Hah? Tadi? Tadi kan udah dikasih tahu. Udah tahu katanya malah ngejawab. Countersink. Nah, ini ukurannya ada macam-macam. Ya, iya. Coba silakan supaya biar ini semua biar paham. Oh, ini toh gitu. Supaya nanti ketika kita akan melaksanakan pembubutan, kalian sudah tahu bentuknya aslinya seperti apa. Kalau lihat gambar saja kan ya. Oke. Ke belakang nggak apa-apa. Coba dibuka aja, dikasih bagi satu-satu nggak apa-apa. Karena itu ukurannya akan beda-beda. Nah, sekarang Bapak pengen tahu nih, countersink menurut kalian fungsi dan kegunaannya untuk apa? Untuk memperbesar lubang, Bang. Memperbesar lubang. Kalau memperbesar lubang nih ya. Ini Bapak ini nih ya. Untuk memperbesar lubang. Kamu misalkan ngebor. Ya. Lubangnya diameter 10. Berat. Kalau mau diperbesar berarti kamu cari Ukuran 11. Cari mata bor yang ukuran 11, 12 kayak yang penting kan memperbesar. Kalau jawabannya memperbesar. Nah, ini yang ditanya countersink itu untuk apa? Ayo. Ada yang tahu? Buat penyayatan rata. Kamu pernah lihat ini enggak? Kalau ada bahan, ada benda kerja di situ. Ini deh. Kamu anggap ini misalkan baut. Baut kan ada yang suka ada payungnya tuh, yang bentuknya payung. Nah, supaya si baut itu tertanam dan kita rata di sini. Kan kalau baut kalau ada kepalanya kan biasanya tidak bisa masuk semua. Supaya bisa masuk semua kepalanya itu, supaya bisa rata, itu di apa? Berarti menggunakan countersink tadi. Jadi fungsinya bisa untuk mencemper, bisa untuk ya, paham? Oke. Harus paham. Ya. Jadi jangan sampai bentuknya tahu, wujudnya sudah tahu, tapi nggak tahu kegunaannya. Nah, katanya udah paham. Kita bagi kelompok nggak satuan, tenang aja kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok dan kelompoknya sudah Bapak tentukan. Ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ada Suheri, ada Saripudin, ada Yugistio, ada Dimas, ada Abdul Hafid.
silahkan memisahkan diri. Kemudian kelompok kedua ada Rudi. Oh, nggak masuk ya Rudi ya? Sakit ya, nggak apa-apa. 4 orang nggak masalah. Ada Rizal, Sahba, ini si ganteng kalem nih, Nabil, sama Dian. Ya, kenapa saya sebut si ganteng kalem? Enggak juga sih. Dikejar-kejar sama anak Ape kalau nggak salah kemarin. Ditanyain mulu nih. Ya, oke, nggak apa-apa, berarti Don Juan. Terus ada kelompok 3, ada Dava, Dasim, Burhan, Aldi, Muhammad Bagus. Oh, bisa dibentuk memisahkan diri sesuai ininya aja. Ya, silakan bentuk dulu. Nanti tenang aja. Go. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, supaya powernya dapat lagi, dikit lagi. Ya, powernya muncul lagi. Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Yes. Oh, yes, not yes. Yes, ya, oke. Oke ya, itu kalian isi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit, cukup nggak? 10. Oke deh, 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Jawab. Tadi katanya sudah paham, sudah mengerti. Sekarang silahkan dijawab. Diskusikan sama kelompok kalian. Silahkan sharing, nggak apa-apa. Ya kan namanya kelompok. Ya, itu betul. Oke. Itu sama kok kayak yang tadi Bapak jelaskan. Dari awal itu udah kelihatan tuh. Ini untuk apa, fungsinya. Ini namanya apa, fungsinya apa. Nah, kemudian di lembar yang kedua itu coba kalian lihat, yang kedua itu kan ada gambar. Ya. Di lembar yang kedua itu ada gambar, silahkan dibikin tuh. Itu alat potongnya kira-kira apa saja. Dari pengerjaan itu pengerjaan bubut bertingkat. Jadi kira-kira alat potongnya apa saja yang harus digunakan. Itu sama kok kayak yang tadi Bapak jelaskan. Dari awal itu udah kelihatan tuh. Ini untuk apa, fungsinya. Ini namanya apa, fungsinya apa. Nah, kemudian di lembar yang kedua itu coba kalian lihat, yang kedua itu kan ada gambar. Ya. Di lembar yang kedua itu ada gambar, silahkan dibikin tuh. Itu alat potongnya kira-kira apa saja. Dari pengerjaan itu pengerjaan bubut bertingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Dimas, Abdul Hafid, Jogustio, sama Sarifuddin. Silakan. Yang pertama, nama alat potong bubut center drill. Fungsi dan kegunaannya adalah proses penandaan sebelum proses lubang. Yang kedua, alat potong bubut yaitu bore hammer. Fungsi dan kegunaannya adalah proses setelah proses pruning atau proses finishing penghalusan. Nama alat potong bubut yang ketiga yaitu counterbore. Fungsi dan kegunaannya yaitu proses lubang dengan diameter besar dengan bentuk lubang bertingkat. Nama alat potong bubut yang keempat yaitu mata bor.
fungsi dan kegunaannya adalah proses pelubangan benda kerja. Nama alat potong bubut yang kelima adalah pahat bubut rata kiri. Fungsi kegunaan adalah proses pembubutan rata atau lurus dengan arah sayatan dari kiri ke kanan. Nama alat potong bubut yang keenam adalah pahat bubut rata kanan. Fungsi dan kegunaan adalah proses pembubutan rata atau lurus dengan arah sayatan dari kanan ke kiri. Nama alat potong bubut ketujuh adalah pahat bubut muka atau facing. Proses pembubutan menyayat permukaan muka kerja Udah, ada lagi? Udah, ada yang lain? Mau ada yang kurang tepat atau gimana? Silakan. Untuk jawaban yang pertama, ada? Sama? Yang kedua? Nah. Yang kedua? sama Pak. Sama. Apa? Nama alat potong bubut Pak. Sama. Untuk alat potong pembubutan apa Pak? Pada benda kerja. Oke, bagus. Ini hasil presentasi kami. Oke, boleh. Kalian saya akhiri dari topik budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Itu kan ada LKPD yang kedua ya, kalau nggak salah. Nah, coba kelompoknya udah Pak. Silakan. Udah soal yang kedua. Soal yang berikutnya nih, biasanya harusnya sih beda. Cuman pengen tahu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil KPD yang kedua. Jadi ini alat potong pembubutan adalah alat potong pembubutan muka dan cacing. Yang kedua alat potong pembubutan rata atau lurus. Langkah kerjanya, pertama, cekam benda kerja pada mesin bubut. Kedua, lakukan proses pembubutan muka dengan ukuran panjang 130 mm bagi 2 kali pembubutan muka. Selanjutnya lakukan proses pembubutan rata dengan diameter 20 mm dibagi 2 kali pembubutan rata. Proses keempat, lakukan pembubutan rata menjadi diameter 6 mm dengan panjang 97 mm. Setelah itu lakukan pembubutan rata menjadi diameter 14 mm dengan panjang 19. Gunakan amplas ukuran 100 atau 200 untuk finishing penghalusan proses. Berarti pada intinya apa saja alatnya yang dibutuhkan? Alat potongnya? Apa saja? Facing sama pembuatan rata. Nah kan sudah bikin langkah kerjanya. Nah sekarang dari situ kamu kan bisa lihat apa saja tuh alat potong yang digunakan. Alat potongnya apa saja? Pahat potong. Terus bubut rata. Alat potongnya. Ada yang mau nambahin? Ayo, alat potongnya apa? Ini Pak. Apa? Bubut rata kanan. Buat rata kanan. Kiri Pak. Buatan rata facing muka ya. Oke. Tah eta. Oke, go. Nggak apa-apa. Sip, bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good. Berikan aplaus buat teman kamu tuh yang udah lumayan. Kita bisa menarik kesimpulan, ya. Bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, alat potong berfungsi untuk menyayat, memotong benda kerja.
sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Kesimpulannya ya. Terus kesimpulan berikutnya, alat potong diklasifikasikan menjadi 3. 1. 2. 3. Pinter. Ini kita adakan post test. Kan udah pembelajarannya sudah step by step tuh. Pembelajarannya sudah, bercandanya sudah, ya. Giliran sekarang post test, berarti giliran Bapak yang bertanya. Jangan sampai kamu nanya, gitu ya. Jadi sekarang kuisis yang bertanya. Ya, silakan kalian masuk, join melalui nomor yang ada di depan itu kodenya. Silahkan masuk lagi ke kuisis. Bapak lihat dulu nih yang ranking 1 siapa ya? Wow, Dasim ranking 3 ini peringkatnya nih. Padahal tadi ngantuk ya. Ini. Oke, yang peringkat kedua, si ganteng kalem. Saya. Yang pertama, deng. Gimana nih? Saya sendiri. Enggak. Yang pertama, rahasia ya. Siapa namanya? Bukan kamu. Kasihan deh. Yang pertama Saripudin. Kita refleksi sedikit ya. Jadi intinya gini. Jangan seperti gambar di awal, seperti video di awal tadi, kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita harus selalu siap. Kita jangan pernah menyerah bahwa di depan itu, jangan pernah takut di depan itu ada apa. Ada masalah, hadepin aja dulu. Ya. Hadepin aja dulu. Tingkat kedewasaan kita itu diukur dari mana? Dari banyaknya masalah yang kita hadapi. Ya, paham ya? Semangat semua. Bapak mau nanya dulu nih sebelum berdoa. Pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana? Senang apa tidak? Jenuh apa enggak? Oke deh. Ngantuk sedikit. Berarti kamu tadi malam nonton bola. Oke, go. Terima kasih. Silakan Bapak Heri pimpin doa. Jangan lupa nanti hati-hati di jalan kalau pulang. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.